Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisar Nasution dengan NIM 2214048008. Di sini saya menjelaskan tentang materi vektor untuk memenuhi tugas micro teaching. Yang pertama, sebelum kita memasuki materi vektor, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian vektor, jenis-jenis vektor, contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini adalah untuk tugas mata kuliah micro teaching, di sini tujuan pembelajaran yang saya tujukan untuk siswa adalah agar siswa dapat memahami, mengoperasikan, dan menerapkan konsep vektor dalam berbagai konteks matematika dan kehidupan nyata dengan pemahaman yang komprehensif dan keterampilan yang baik. Langsung saja ke materi vektor. Pertama ada pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki dua sifat utama, yaitu besar nilai dan arah tertentu. Berbeda dengan besar skalar yang hanya memiliki nilai tanpa arah. Vektor selalu menunjukkan arah tertentu dalam ruang atau bidang. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah yang menunjukkan perpindahan dari titik awal atau inisial ke titik akhir atau terminal. Panjang ruas garis menunjukkan besar vektor, sedangkan arah panah menunjukkan arah vektor tersebut. Untuk notasi dan representasi vektor, yang pertama ada notasi huruf dengan panah, yang mana biasanya vektor itu ditulis dengan huruf kecil dengan anak panah di atasnya, seperti ini. Yang kedua ada notasi huruf tebal, yang dimana setiap hurufnya itu diberikan atau ditebalkan. Yang ketiga ada notasi komponen. Vektor dapat dinyatakan dalam bentuk komponen-komponen. Misalnya kalau di dua dimensi, vektor A itu adalah AX, AY. Sedangkan kalau di tiga dimensi, vektor A itu adalah AX, AY, dan AZ. Sedangkan dalam bentuk kombinasi vektor satuan dalam tiga dimensi, ada vektor A, AX, I ditambah AYZ ditambah AZK, di mana IZK adalah vektor satuan pada sumbu X, Y, dan Z. Yang terakhir ada notasi matriks kolom. Vektor juga dapat direpresentasikan sebagai matriks kolom, yang mana seperti yang di PPT, vektor A dimatriks kolomkan dengan AX, AY, dan AZ. Yang selanjutnya ada jenis-jenis vektor. Vektor 0 atau vektor yang besarnya 0 dan tidak memiliki arah tertentu, biasanya itu dilambangkan dengan 0 dengan lambang vektornya itu di atas angka 0. Yang kedua ada vektor satuan. Vektor dengan besar satuan yang menunjukkan arah tertentu. Contohnya itu pada vektor satuan I, Z, dan K, yang mana I, Z, dan K ini adalah bernilai 1. Yang ketiga adalah vektor positif dan negatif. Vektor positif memiliki arah tertentu. Vektor negatif adalah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor positif. Jika vektor A adalah vektor, maka negatif vektor A adalah vektor dengan arah berlawanan, besarnya sama. Yang dimana vektor positif vektor A di sumbu X positif, sedangkan negatif vektor A berada di sumbu X negatif. Yang selanjutnya ada operasi dasar pada vektor. Yang pertama ada operasi penjumlahan vektor. Penjumlahan dua vektor dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponen yang bersesuai secara aljabar. Jika vektor A sama dengan AX, AY, dan vektor B adalah BX, BY, maka vektor A ditambah vektor B adalah vektor X ditambah vektor AX ditambah BX, AY ditambah BY. Yang kedua adalah pengurangan vektor. Pengurangan vektor yang dimana vektor A dan vektor B itu dikurangkan dengan sama-sama yang tadi, X ke X dan Y ke Y, yang dimana vektor A dikurang vektor B sama dengan AX dikurang BX, AY kurang BY. Yang ketiga, vektor satuan, yang mana rumusnya ada secara geometris, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan mutlak vektor A dikali mutlak vektor B dikali cos theta. Yang kedua ada secara aljabar, yang dimana jika vektor A itu adalah AX, AY, dan vektor B itu adalah BX, BY, seperti penjumlahan dan pengurangan tadi,
X dikalikan ke X dan kemudian ditambahkan dengan Y dikalikan ke Y. Maka vektor A dikali vektor B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Ini contohnya diberikan vektor A sama dengan 4,6, sedangkan vektor B 3,7. Dihitungkan itu kita cari penjumlahan vektor A dan vektor B dan pengurangan vektor A dan vektor B dan juga perkalian vektor A dan vektor B. Di sini cara penyelesaiannya, di sini kan untuk AX-nya 4 dan BX-nya itu adalah 3, berarti AY-nya itu 6 dan BY-nya itu adalah min 7. Maka penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B sama dengan 4 ditambah 3 di koma 4 ditambah min 7 sama dengan 7, min 1. Yang kedua, vektor A dikurang vektor B sama dengan 4 dikurang 3, 6 dikurang min 7 sama dengan 1,13. Yang ketiga, vektor A dikali vektor B sama dengan 4 dikali 3 ditambah 6 dikali min 7 sama dengan 12 dikurang 42 sama dengan hasilnya min 30. Yang ketiga ada mencari panjang vektor. Itu cara menghitung panjang vektor itu. Dari komponen-komponen itu dirumuskan dengan rumus teorema Pythagoras yang dimana vektor V sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Dan rumus ini, seperti yang saya bilang tadi, berasal dari teorema Pythagoras, di mana komponen-komponen vektor X dan vektor Y. Contohnya itu, diberikan vektor F sama dengan 3,4. Maka, kita cari panjang vektor V. Di mana kita gunakan rumus Pythagoras tadi, kita masukkan nilai 3, X-nya tadi 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 9 tambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Jadi panjang dari vektor V adalah 5 satuan. Untuk menjawab pertanyaan penjumlahan dan pengurangan serta perkalian vektor tadi, kita bisa menggunakan GeoGebra. Caranya yaitu, pertama kita klik titik baru tadi kan yang titik A-nya kan 4,6, berarti kita titikkan di sini titik A-nya 4,6, sedangkan B-nya tadi 3,7. Kita bisa klikkan di sini. Sama dengan 3,7. Maka selanjutnya kita tambahkan titik baru di 0,0. Selanjutnya kita tarik garis vektornya dari 0,0 ini ke titik A. Maka dapat hasil vektor U-nya itu adalah 4,6 dan vektor V-nya itu adalah 3,7. Untuk menambahkannya, kita misalkan dia dengan W sama dengan, untuk mencari penambahan dari vektor A dan vektor B tadi, kita bisa memisalkan di sini W sama dengan U ditambah V. Maka dapat hasilnya 7,7.
min 1, seperti yang kita cari tadi. Selanjutnya untuk pengurangannya kita misalkan dia dengan S sama dengan U dikurang Pi. Dengan 1,13 seperti yang kita cari tadi. Untuk perkalian kita misalkan ini adalah T sama dengan U dikali dengan V. Maka dapat hasilnya min 30. Berarti kita mencari manual dengan cara GeoGebra juga hasilnya tetap sama. Sama-sama. Hasilnya itu tetap sama, tidak akan berubah. Dengan GeoGebra ini akan membantu kita untuk mengetahui model grafiknya seperti apa dan hasilnya akan cepat keluar. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi ini adalah materi vektor ini memberikan fondasi penting dalam matematika SMA untuk membekali siswa memahami konsep besaran yang memiliki arah dan besar dengan menekankan notasi, jenis-jenis vektor, serta operasi dasar penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dengan belajar vektor dapat membantu mengembangkan kemampuan analitis dan pemecahan masalah. Penjelasan tentang cara menghitung panjang vektor juga memperkuat keterkaitan antara konsep geometri dan aljabar. Materi ini sangat relevan sebagai dasar untuk topik lanjut seperti fisika, geometri analitik, dan kalkulus vektor. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.